Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan nomor absen 16, NIM 19101252200004. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamila dengan nomor absen 22 dengan NIM 19101252200044. Di sini kami akan menampilkan alat peraga perubahan wujud benda. Adapun kompetensi dasar dari perubahan wujud benda, yaitu 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Tujuan pendidikan IPA yaitu memberikan pengalaman langsung dan menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Siswa dapat mengembangkan potensi diri dan berakhlak mulia, sehingga ketika warga negara mampu mengembangkan hal tersebut, dapat menjadikan warga negaranya menjadi cerdas dan bermartabat. Oleh sebab itu, potensi diri memang sangatlah penting, karena dengan adanya potensi dalam diri siswa, guru dapat membantu proses pengembangannya agar lebih maksimal melalui proses pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila terjadi proses timbal balik antara guru dan siswa. Ketika merencanakan proses pembelajaran, guru harus memilah metode dan media yang sesuai dengan materi, agar tujuan pembelajaran dapat berhasil dan atau tercapai. Guru tidak akan salah dalam memberikan perlakuan terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas. Ketika metode yang digunakan tepat, selain itu, pemilihan media juga sangatlah penting, karena pada jenjang sekolah dasar, input materi siswa memiliki pemikiran yang sederhana untuk memahami materi yang abstrak. Oleh karena itu, sebagai guru harus selalu berperan aktif dan kreatif untuk menyediakan media dalam penyampaian materi. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan. Membuat alat peraga untuk media pembelajaran interaktif tentang materi perubahan suhu dan wujud benda, benda padat, cair, dan gas, dan diharapkan mampu membantu guru dalam mengajar untuk sekolah dasar kelas 5 pada tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 semester ganjil. Adapun manfaat dari pembuatan alat tersebut yaitu 1. Bagi penulis, menambah wawasan bagi penulis tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang perubahan suhu dan wujud benda, benda padat, cair, dan gas. 2. Memberikan manfaat tentang penggunaan alat peraga yang bisa dijadikan untuk pembelajaran IPA kelas 5 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Adapun manfaat bagi guru, 1. Yaitu memberikan manfaat untuk guru menyampaikan materi yang diajarkan pada peserta didik. 2. Mampu memberikan variasi belajar untuk siswa dengan menggunakan alat peraga sesuai materi yang diajarkan kepada anak SD. Yang ketiga, manfaat bagi siswa yaitu 1. Memberikan manfaat tentang penggunaan alat peraga untuk anak SD. 2. Mampu membuat siswa untuk memahami materi yang akan diajarkan. Dan yang 3. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu membeku, peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer, maka akan menjadi es batu. Yang kedua yaitu mencair, peristiwa perubahan zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada batu es yang berubah menjadi air atau lilin yang dipanaskan. Yang ketiga yaitu menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya air yang direbus, maka lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan terbuka kelamaan juga akan habis menjadi asap. Yang keempat yaitu mengembun, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam gelas, maka bagian luar akan basah, atau rumput di lapangan menjadi basah di pagi hari karena malam harinya tidak hujan. Yang kelima, menyublim, peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya menyublim yaitu kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Yang keenam yaitu mengkristal,
Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Selanjutnya adalah materi sifat dan perubahan wujud benda. 1. Sifat benda. Benda padat. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Berat benda yang sejenis, misalnya dari besi. Makin besar ukurannya, makin berat benda tersebut. Namun, berat atau ringan suatu benda tidak hanya ditentukan oleh besar atau kecilnya benda itu. Berat benda bergantung pula pada jenis benda padat tersebut. Contohnya, bola plastik lebih ringan daripada bola sepak walaupun ukurannya sama. Kesimpulannya, benda padat memiliki berat bergantung pada jenis dan ukurannya. Selanjutnya yang kedua yaitu benda cair. Bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk minyak goreng dalam botol berubah jika dituang ke penggorengan. Demikian pula dengan air yang dituangkan ke gelas. Bentuk air seperti bentuk gelas. Hal itu berarti bahwa bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Bentuk permukaan benda yang tenang berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Walaupun wadahnya dimiringkan, permukaan benda air yang tenang tetap datar. Bagaimanapun cara kamu memiringkannya, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Ketiga adalah benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Ketika ban sepeda dipompa, gas masuk ke dalamnya. Ban akan terasa padat bila gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah, seperti halnya benda cair. Benda gas juga memiliki sifat menekan ke segala arah. Bila balon yang terisi benda gas kita tusuk dengan jarum, maka benda gas akan mengalir keluar seperti halnya aliran air di dalam botol yang dilubangi. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu es batu. Selanjutnya yaitu lilin. Lalu korek api atau mancis. Dan terakhir yaitu sendok. Selanjutnya adalah cara menggunakan alat peraganya. Pertama yaitu nyalakan lilin menggunakan mancis. Selanjutnya, buat es batu ke atas sendok, lalu diamkan di atas lilin yang sudah dinyalakan api. Maka contoh perubahan zat tersebut merupakan benda padat menjadi cair, yaitu mencair. Selanjutnya yaitu tentang menguap. Di sini saya letakkan air, setelah itu saya letakkan di sini, maka airnya akan mengering. Proses perubahan wujud ini disebut dengan menguap.